Kisah bermula di sebuah kota bernama Maghreb di Afrika. Seorang penyihir jahat yang licik sedang melakukan ritual ramalan. Dari hasil ramalannya, ia menemukan rahasia besar, lokasi sebuah lampu ajaib yang sangat langka dan sakti di dunia. Lampu itu tersembunyi jauh di sebuah negara di ufuk timur, di dalam sebuah gua keajaiban. Namun, untuk bisa mengambil lampu tersebut, sang penyihir tidak bisa melakukannya sendiri. Ramalan mengatakan, ia harus memanfaatkan seorang anak laki-laki bernama Aladin, putra tunggal dari mendiang penjahit bernama Mustafa. Di kota timur tersebut, hiduplah Aladin, seorang pemuda miskin yang hari-harinya dihabiskan untuk bermain-main di jalanan. Ibunya sering mengeluh karena ayahnya sudah meninggal dan Aladin diharapkan bisa mulai bekerja keras untuk menyambung hidup mereka. Suatu malam, pintu rumah mereka diketuk. Sang penyihir jahat datang dan bersandiwara. Dengan wajah penuh haru, ia mengaku sebagai paman Aladin, saudara dari mendiang ayah Aladin yang sudah lama merantau. Untuk memenangkan kepercayaan Aladin dan ibunya, penyihir itu bersikap sangat baik, berjanji akan membimbing Aladin dan membelikan mereka hadiah menutupi niat busuknya yang sebenarnya. Suatu hari, sang paman mengajak Aladin pergi jauh ke sebuah bukit berbatu di pinggiran kota. Di sana, sang penyihir merapalkan mantra ajaib. Tiba-tiba, tanah terbelah dan muncullah sebuah pintu batu bawah tanah yang berat. Penyihir itu menyuruh Aladin masuk sendirian ke dalam gua. Ia berpesan keras, di dalam sana ada banyak harta karun emas dan permata, tapi jangan sentuh apapun. Teruslah berjalan dan ambilkan saja sebuah lampu tua yang ada di ujung gua. Sebagai pelindung, sang paman memakaikan sebuah cincin ajaib ke jari Aladin. Terpesona oleh kilauan harta karun di dalam gua, Aladin akhirnya menemukan lampu tua itu. Namun karena tergoda, ia juga diam-diam mengantongi beberapa permata berharga. Tiba kembali di mulut gua yang tinggi, Aladin meminta pamannya menariknya naik terlebih dahulu. Namun, sang paman yang serakah membentaknya dan mendesak agar lampu itu diserahkan lebih dulu. Melihat wajah pamannya yang berubah menyeramkan dan kasar, Aladin curiga dan menolak menyerahkan lampu itu dari bawah. Murka karena rencananya tertahan, sang penyihir mengeluarkan aslinya dan mengutuk pintu batu itu agar tertutup, mengubur Aladin hidup-hidup di dalam kegelapan gua. Di tengah keputusasaan yang gelap gulita, secara tak sengaja jari Aladin menggosok cincin pemberian penyihir itu. Wus! Muncullah jin cincin yang tunduk di hadapannya. Tanpa basa-basi, Aladin yang ketakutan meminta dikeluarkan dari gua tersebut. Dalam sekejap mata, sihir bekerja, dan Aladin sudah berada di luar dengan selamat. Aladin pulang ke rumah dan menunjukkan permata serta lampu kotor itu kepada ibunya. Aladin mencoba menggosoknya agar terlihat lebih bersih dan layak jual. Tiba-tiba, asap tebal mengepul hebat dan muncullah jin lampu yang bertubuh raksasa. Keajaiban pun dimulai. Aladin meminta makanan lezat, dan seketika hidangan luar biasa mewah tersaji di meja. Berkat keajaiban jin lampu, hidup mereka seketika berubah dari miskin menjadi makmur sejahtera. Bertahun-tahun berlalu, Aladin kini tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, saat sedang berada di jalanan kota, rombongan kerajaan lewat. Aladin tak sengaja melihat wajah sang putri kerajaan yang sangat cantik jelita. Jantungnya berdebar kencang. Ia seketika jatuh cinta pada pandangan pertama. Meski ibunya sempat ragu karena mereka berasal dari kalangan rakyat biasa, Aladin nekat meminta ibunya menghadap raja. Ia membawakan peti-peti berisi permata ajaib dari gua sebagai hadiah lamaran. Raja sangat takjub melihat permata super langka yang belum pernah ia lihat itu. Namun, ia tidak mau sembarangan menyerahkan putrinya. Raja memberikan syarat yang terdengar mustahil. Aladin harus membangun istana yang paling megah hanya dalam waktu 1 malam untuk membuktikan kelayakannya. Syarat itu tentu saja mudah bagi jin lampu. Malam itu juga, Aladin meminta bantuan sang jin. Keesokan paginya, saat raja membuka jendela kamarnya, ia terbelalak tak percaya. Sebuah istana emas yang megah dan berkilau telah berdiri tegak tepat di seberang istananya.
Tak ada lagi alasan untuk menolak. Aladin dan sang putri pun resmi menikah dan hidup bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu memancing mara bahaya. Sang penyihir jahat kembali menggunakan ramalannya. Ia terkejut, bercampur murka, mengetahui Aladin ternyata masih hidup, kaya raya, dan bahkan menikahi putri kerajaan dengan kekuatan lampunya. Penuh dendam, ia menyusul ke kota Aladin. Mengetahui Aladin sedang pergi berburu dan istana sedang sepi, sang penyihir menyamar menjadi pedagang barang antik. Ia berkeliling istana dan meneriakkan tawaran aneh. Tukar lampu lama Anda dengan lampu baru. Sang putri yang tidak tahu sama sekali tentang rahasia lampu ajaib suaminya, menyuruh pelayannya menukarkan lampu tua dan kotor milik Aladin yang tergeletak di kamar dengan lampu baru yang mengkilap. Begitu lampu ajaib jatuh ke tangannya, sang penyihir tertawa licik dan langsung memerintahkan jin lampu untuk menerbangkan seluruh istana beserta sang putri ke benua Afrika. Saat kembali dari berburu, Aladin syok mendapati istananya dan istri tercintanya lenyap tanpa sisa. Ia pun sadar siapa pelakunya dan segera menggosok cincin ajaibnya. Jin cincin memberitahunya bahwa sihir jin lampu terlalu kuat untuk dibatalkan. Tetapi ia bisa menteleportasi Aladin menyusul ke lokasi istananya di Afrika. Tiba di Afrika, Aladin menyelinap masuk ke dalam istananya sendiri dan diam-diam bertemu istrinya untuk melawan si penyihir. Aladin memberikan sebuah serbuk racun kepada sang putri. Malamnya, sang putri mulai bersandiwara seolah-olah ia telah pasrah dan setuju untuk hidup bersama sang penyihir. Untuk merayakannya, sang putri mengajak penyihir bersulang dan diam-diam menaburkan obat tersebut ke dalam gelas anggurnya. Penyihir jahat itu meminumnya dengan gembira. Namun, obat itu ternyata tidak langsung bereaksi. Celakanya lagi, sang penyihir menyadari kehadiran Aladin yang sedang bersembunyi. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Sang penyihir yang kuat menyerang Aladin tanpa ampun, dan hampir saja berhasil membunuhnya. Saat penyihir itu tertawa puas dan bersiap memberikan serangan terakhir, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku tegak dan sama sekali tak bisa digerakkan. Racun itu akhirnya bereaksi tepat pada waktunya. Dengan tubuh penyihir yang kini membeku dan tak berdaya, Aladin dengan mudah merebut kembali lampu ajaib. Ia kemudian memanggil jin lampu dan memerintahkannya untuk menerbangkan istana mereka kembali ke tempat asalnya. Sang penyihir pun ditinggalkan, sementara Aladin dan sang putri kembali pulang untuk hidup damai dan bahagia selamanya.